Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi di kandang ayam close house. Ini nanti kita review ya, harusnya dari awal kita review, cuma ini sudah hampir jadi sebagian. Nanti kita review satu-satu alat kandang close house supaya lebih jelas detailnya. Dan ini kandang close house pertama di Provinsi Maluku Utara. Oke, kita ikuti reviewnya. Review pertama kita menggunakan seldek ya. Seldeknya ini 4 meter. Ini tadi kita sudah uji coba, ini masih basah, tadi sudah berfungsi. Dan ini lebarnya 4 meter, 4 meter, di sebelah juga 4 meter. Ini proses pemasangan alat-alatnya. Jadi terus ini kita menggunakan pompa air 2, yang satu untuk air seldek. Ini satu pompa digabung untuk mengalirkan air di 2 seldek itu sama itu. Nah, sedangkan pompa yang satunya lagi ini untuk mengalirkan air untuk drinking system. Jadi dari pompa ini air dari luar itu ya, itu dari luar masuk ke pompa langsung ke sini, ini naik ke atas, terus kita bagi. Drinking systemnya itu ada 3 line, ini 3 line sana dan sama yang pinggir itu ke sana. Jadi itu dibuati untuk satu. Terus ini di drinking system ini ada alat untuk pemberian obat, untuk nyedot. Kita pakai dosatron. Nanti cara kerjanya, nanti obat kita taruh dalam ember, terus nanti ini dicelupin dalam ember, terus sama dosatron ini dihisap, terus ini nanti yang keran ini kita matikan, terus ini kita buka, yang bawah kita buka. Jadi yang jalan itu nanti air melewati, membawa air obat ke sini, terus ke sistem drinking system. Jadi semua nanti kena ke bagian obat. Nah, sudah untuk drinking system sudah, cooling decknya sudah. Nah, sekarang feeding system ini full otomat juga. Ini ada 2 line, itu 2 line ke sana, ini ke sana juga. Jadi nanti pakan itu dimasukkan di box ini. Nanti di tempat pakan itu ada sensor untuk deteksi. Seandainya pakan itu habis, itu dia secara otomatis akan menarik. Ini di dalam pipa ini ada ulir baja terus ke line ini. Jadi nanti kalau pakan habis, otomatis dia akan nyala sendiri, berputar dan mengisi pakan-pakan ayam ini secara otomatis. Ini juga begitu, cara kerjanya sama. Ini pakannya ada 2 line dan minumnya ada 3 line, seperti ini. Terus nanti semua panel disetting intermittennya di sana juga, di ujung sana.
ini kita pakai slide ya, slide. Jadi slide ini nanti semua lantai itu dipasangi slide-nya ini. Jadi nanti nggak perlu pakai sekam padi lagi. Nah, untuk ini sementara proses pemasangan tirai ini kemarin bangunannya ini terlalu tinggi sebenarnya, terlalu tinggi, makanya tirainya itu kan 2 meter. Ini harus akhirnya didobel ini sampai di atas supaya ketutup rapat, karena ini nanti harus betul-betul rapat, tidak boleh meminimalisir kebocoran supaya kerja blower itu bisa maksimal. Nah, ini yang tadi itu Dinkin System kami udah coba, ini tadi sudah dicek dan semua berfungsi. Dinkin sistemnya juga sudah dicoba, feeding sistemnya juga sudah dicoba. Ini kita tinggal nyeting intermittent, dan blower itu juga tadi sudah dicoba. Ini kita tinggal ngatur sistem sama kelistrikannya, sama masang tirai. Jadi nanti semua full otomatis. Ini yang belum kepasang tinggal heater. Heater ini nanti kita taruh di tengah, karena nanti waktu brooding ayam masih kecil itu kita taruh di tengah, baru nanti pelan-pelan dilebarkan seperti itu. Nah, ini dinamo motor yang untuk menarik roll pakan. Jadi ini nanti disetting otomatis. Di sini semua sudah ada settingannya nanti. Ini kalau kita buka, nah, ini nanti semua sudah disetting otomatis, intermittennya dan lain-lain. Nanti seandainya sensor pakan, nah ini sementara sensor pakannya, misalnya ini sensor pakan, ini sensor pakan. Nanti kalau pakannya habis, otomatis motor ini akan gerak sendiri, narik oler. Jadi pakan yang tadinya udah habis akan terisi kembali. Yang isi uler. Yang penting stok pakan di sana tadi tetap tersedia gitu ya. Ini blower ini kami menggunakan 4 blower dengan ukuran 50 inch. Ini tadi sudah diuji coba juga, nanti saya tampilkan videonya di belakang. Dan ini nanti juga disetting kapan harus nyala 1 blower, kapan harus nyala 2 blower, dan kapan harus nyala keempat-empatnya blower ini menyala kapan, itu nanti disetting secara otomatis juga gitu. Ini tadi kita sudah uji coba, termasuk kalau feeding sistemnya, dan termasuk ininya apa namanya, drinking system. Nah, kita sekarang lagi fokus nanti tirai ini kan ketutup sampai atas nih, ini yang di bawah. Nah, ini masih ada, ini sebenarnya kandang ini terlalu tinggi, harusnya kandang ini tingginya 2 meter aja dari awal, karena yang bangun lain, makanya ini tidak sesuai rencana. Ini kandang ini yang awalnya maunya kapasitas 5.000 dengan rencana lebar 6 kali 66, ini membengkak jadi lebar 8 kali 84, 8 kali 80, betul 8 kali 80, karena 4-nya ada gudang. Nah, ini yang membuat
tirainya jadi memakan tirai lebih banyak, membutuhkan tirai lebih banyak. Dan tirai untuk yang dua ini nanti sistemnya buka tutup, kita pasang rel, nanti dibuka otomatis, satu kali putar di sana nanti bisa buka sendiri dari luar. Begitu juga yang, tapi kalau yang bagian atas ini paten, ini udah nggak bisa dibuka lagi, di paten, di sekro paten. Jadi nanti yang bisa dibuka yang di bawah saja, gitu ya. Nah, sekarang coba kami jelaskan cara kerja yang drinking system. Drinking systemnya ini kita mulai dari sini dulu. Kalau feedingnya sudah ya. Drinking system ini ada tempat flashing atau pembuangan. Ini pembuangan ke sana, terus keluar. Ini ketiga line dihubungkan jadi satu dengan selang. Nanti kalau mau flashing, mau dibersihkan, ini tinggal dibuka. Tapi kalau mau digunakan, ini ditutup. Ini ditutup. Nanti ini ada tombol untuk deteksi kebutuhan air, ketinggian air. Nanti merah ini ada bola merah, ini akan naik. Gitu. Nanti kita cek di sana karena setelannya di sana. Yang di ujung sana ini tempat pembuangan flashing. Jadi nanti kalau udah nggak digunakan atau mau digunakan, itu diusahakan di flashing dulu. Airnya dibuang dulu di seluruh saluran ini, baru nanti digunakan. Ini slide ini nanti untuk lantai. Slide ini untuk lantai, nanti waktu ini pipa-pipa ini nanti untuk ini, untuk pemberat di tirai yang bawah. Nanti dibuat seperti ini. Nah, jadi tinggi rendahnya feeding system dan drinking system ini itu nanti disetel dari tengah sini. Ini kita buatkan dudukan balok karena kemarin mau dipasang di baja ringannya itu takut nggak kuat karena bebannya kan berat, ini bebannya berat. Sana juga gitu. Jadi kalau mau ditinggikan cukup kita putar ini, kita putar, mau dinaikkan, nanti kalau sudah besar ya ditinggikan. Begitupun dengan yang drinking sistemnya, nanti kalau mau dinaikkan diturunkan kita tinggal muter ini, tinggal diputar. Ini dipasang di tengah supaya imbang. Jadi sekali mutar ini dari ujung sana sampai dengan ujung sana itu dinaik sama-sama. Jadi ketinggiannya itu nanti bisa rata. Untuk ketinggian ini kita bisa setel langsung. Nah, misalkan ini atau mana yang agak tinggi. Oh itu tuh. Misalkan ini kan agak ketinggian ini. Ini kalau mau nurunin setel, ini setel di sini aja seandainya terlalu tinggi. Ini tinggal dinaikkan gini. Naikkan, ini diturunin atau enggak diturunin gini. Nah, ini udah turun sedikit. Nah, gitu. Biar tingginya nanti kita bisa lihat. Nah, terus sekarang kita tinggal ngecek untuk sistem drinking. Tadi belum saya jelaskan. Dimana yang agak luas ke sini. Ini maaf masih berantakan karena belum selesai settingnya. Nah, ini saya jelaskan untuk proses drinking sistemnya. Begini. Ini air kan turun ini dari sini, dari pompa itu ke sini. Ini kalau posisi digunakan, posisi dipakai, ini harus ditutup. Ini harus ditutup. Ini dibuka pada waktu mau flashing, mau pembersihan saja.
pembersihan air, seandainya mau dipakai atau enggak. Kalau mau dipakai, kita flashing dulu, kita bersihkan dulu, kita flash dulu supaya bersih. Nah terus untuk penyetelan air di dalam sini, ini ada tombol di bawah ini, kita pakai ini, kita putar. Jadi kalau kita putar ke sini, nanti ini naik. Jadi nanti untuk besar kecilnya ayam, kebutuhannya kita setel dari sini. Jadi kalau ayamnya misalkan udah besar, umur 4 minggu misalkan, ini paling enggak segini. Ini kan ada anu merah ini, bola merah. Nanti airnya kita setting dari sini supaya dia posisi di sini karena kebutuhan minumnya lebih tinggi. Nah, nanti kalau masih kecil mungkin segini aja cukup. Habis itu kita setel lagi, kalau besar kita putar lagi. Nanti segini kalau kira-kira umur 2 minggu, nanti umur 3 minggu kira-kira segini, nanti umur 4 minggu kira-kira segini gitu. Yang penting jangan sampai tinggi lah, paling enggak segini. Nah, nanti supaya bisa tercukupi kebutuhan pakan, karena semakin besar ayam kan butuh minumnya semakin banyak. Oke, apalagi ya, sudah ya, yang belum apa. Nah ini untuk nyetel air ini diusahakan semua pakai stop kran gini. Ini pun begitu, pakai stop kran. Jadi kalau ini ditutup berarti kita tidak menggunakan tidak menggunakan obat, cukup air putih. Nah ini juga gitu. Nah air itu sebelum masuk itu melalui filter ini, itu filter masuk. Nah air ini cuma dikasih tambahan saja, seandainya nanti kita mau nyampur obat gitu ya, mau nyampur obat kan pakai ember. Nah, kita isi airnya di dalam ember ini, kita ambilkan dari sini aja. Ini kita lebihkan, kita buka keran ini kan airnya ngalir. Nah, begitu obatnya sudah tercampur di dalam ember, nanti pakai dosatron ini kita celupkan ke dalam ember. Begitu ini sudah celupkan dalam ember, ini kita tutup, jalur air putih kita tutup, ini kita buka, nanti yang jalan air itu lewat sini melalui dosatron. Nah dosatron ini ngisap obat yang dalam ember, jadi nanti yang mengalir di dalam drinking system ini air-air yang sudah ada obatnya gitu. Tapi ini dosatron ini harus tekanan airnya harus tinggi, makanya untuk menggunakan dosatron ini kita harus dorong dengan pompa air gitu. Oke, itu aja ya. Nanti kalau ada yang belum jelas cara kerja dan sistemnya, nanti bisa komen di bawah. Oke, itu aja yang perlu kami sampaikan. Ini semua tadi udah jelas, ukuran kandang sudah, tirai sudah, ini sel cooling pad ini tadi udah kami coba, ini bekasnya airnya udah ngalir dan berfungsi. Nanti sistemnya ini kandang kan tertutup rapat semua, angin itu masuk lewat cooling pad sini dengan ada aliran air, jadi airnya itu dingin. Angin yang masuk ke dalam kandang terus dihisap oleh blower, itu ada blower 4 di sana. Jadi ayam itu akan mendapatkan udara segar terus daya hisapnya blower itu dari sini itu masih 2,3 atau 2,7 tadi, saya lupa kisaran itu. Jadi daya hisapnya dari sini itu masih tinggi. Kalau sirkulasi udaranya bagus, itu minimal kan amonia tertarik keluar semua. Jadi untuk jenis kandang close house ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi gitu. Itu
Ini cooling padnya atau cell decknya itu ada 4 meter, ada 2 kanan kiri, jadi angin nanti sik sana dihisap oleh blower, jadi nanti udara bagus, dingin. Nanti untuk temperatur kandang kita setting sesuai kebutuhan. Jadi setting mulai DOC itu mulai 33 derajat Celcius, nanti 2 hari kemudian setiap 2 hari itu turun jadi 31 jadi 30, terus semakin besar membutuhkan suhu semakin dingin, semakin kecil membutuhkan suhu semakin tinggi ya. Tadi standarnya 33. Oke, itu aja. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, berbagi. Mudah-mudahan nanti waktu penyebaran pelepasan DOC awal kita bisa videokan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini telurnya sudah keempat-empatnya udah berfungsi. Lihat itu rumput aja sampai